Assalamualaikum Bapak-bapak, ibu-ibu. Buya Arazi kembali memberikan statement yang mana mengingatkan tegas kepada para habib ya. Mohon disimak, ini penjelasan dari Buya Arazi untuk para habib yang oknum seperti itu ya. Nanti juga ada Kiai Haji Marzuki mengingatkan Ketua PBNU, Rois Am PBNU, Kiai Haji Miftahul Akhyar ya. Oke, mohon disimak sama air ya Bapak Ibu. Kita ke videonya. Indonesia kenal zuriat Nabi Muhammad, tapi bagi habaib itu ujian. Kalau masih kecil udah dihabib-habibin orang, pasti dia akan sombong. Benar Habib, saya jumpa yang begitu. Kan juga ada zuriat Nabi di Indonesia, jalur Syarif Hidatullah, betul nggak? Itu ada seorang habib di salah satu wilayah di Jawa Barat. Kata teman kita yang habib ini, apa kata dia? Wah, itu dajjal itu. Masa dia ngaku habib? Setahu saya dia nggak ngaku habib, dia cuma bilang saya Sayyid Syarif, saya bukan habib, tapi dituduh dia seorang habib. Didajjal-dajjalin. Jadi ternyata perang nasab ini sudah lama juga ya. Para habaib Sayyid kok jarang bertorikoh. Antum baca buku namanya Al-Manhaj As-Sawi karya Habib Zain Sumaid ya. Beliau yang mendirikan Rabithah Alawiyah. Bahwa torikoh Ba'lawi memang torikohnya am. Yang bijaksanalah, jangan langsung kajian haram, nanti sanad ilmumu putus. Jangan begitulah Rois ranting, nggak tahu kalau Rois atasnya ya. Kita nggak bisa menerima pemalsuan makam. Nggak ada toleransi pada kebohongan, nggak ada toleransi pada pemalsuan sejarah, nggak ada toleransi pada pemalsuan nasab. Manintasaba ila ghairi abi faqad kafar. Kami nggak menentang nasab siapa-siapa. Kalau mereka tanya ngapain ngurus nasab orang, kalau kamu nggak ngaku nasab Nabi, kami nggak perlu ngurus. Tapi karena kamu ngaku nasab Nabi, terkait dengan syariat, terkait dengan kewajiban harus mahabbah, kami harus urusi. Yang lain biar nggak jadi fitnah. Tentang kajian nasab, saya bukan ahli tentang nasab. Saya nggak punya keahlian ngelacak DNA. Saya juga nggak punya kitab lengkap tentang nasab. Tapi saya sangat mengerti dan menerima bahwa kajian nasab itu perlu dilakukan. Mengapa? Satu, zamannya sudah jauh banget. Sekarang hijriahnya 1446 hijriah, 1400 tahun lebih. Sungguh waktu yang tidak mudah untuk klaim kami keturunan Nabi. Kalau masih 100 tahun, 200 tahun, gampanglah. Tapi sudah 1400 tahun lebih. Tidak mudah orang klaim kami keturunan Nabi, kecuali punya bukti. Paham? Kami di Jawa Timur, orang Singosari, sudah tidak bisa klaim kami keturunan Kenarok. Orang Mojokerto, Majapahit, sudah nggak bisa klaim kami keturunan Hayam Wuruk, kami keturunan Patih Gajah Mada. Padahal zaman Majapahit sampai sekarang itu paling-paling 700 tahun. 700 tahun sudah sulit klaim kami keturunan Hayam Wuruk. Masuk akalkah dengan Nabi
selisihnya 1400 tahun lebih, tapi asal bermodal hidung mancung plus ditambah ya khair, kif ya khair, lalu begitu mudah orang klaim kami keturunan Nabi tanpa mau memberi bukti. Kajian pembuktian kami sangat memaklumi. Hasilnya kayak apa ya nanti, paham? Jangan durung-durung sudah menolak kajian. Ojo, jenengan kalau jadi rois ranting yang bijaksana lah, jangan langsung kajian haram, nanti sanad ilmumu putus. Jangan begitulah rois ranting. Halo, nggak tahu kalau rois atasnya ya. Kalau rois ranting nggak boleh. Yang kedua, kitab tentang nasab itu sendiri beda-beda. Ada kitab terbit tahun 9 Hijriah, kok 9? Abad 9 Hijriah menyatakan kaum Ba'alwi, habaib dulu, itu katanya keturunan Nabi. Tapi kitab yang terbit tahun 4 Hijriah lebih lawas. Maaf, abad 4 Hijriah lebih lawas, tidak mengatakan bahwa kaum Ba'alwi keturunan Nabi. Nah, kayak begini kan perlu dikaji. Dua kitab yang isinya beda, ayo dikumpulkan bareng-bareng, dikaji bersama, syukur pakai zat karbon. Mana-mana kitab yang lebih lawas, mana kitab yang kertasnya lebih anyar, mana tulisan yang asli, mana tulisan yang ditambah belakangan, kan bisa dites pakai zat karbon untuk diketahui yang asli, yang terbit abad 4 kah, atau yang asli yang terbit abad 9. Kami sangat memaklumi bahwa kajian itu perlu. Ojo kesusu menolak. Halo, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, intern teman-teman Arab atau disebut habaib lah, mereka sendiri juga beda. Orang Bondowoso bertamu ke saya, biasanya kan pulang tak beri-beri kan kalau bertamu. Bilang, Kiai, nggak usah percaya pada itu bukan keturunan Rasulullah. Kami ini orang Jawa. Yang ini bilang ini bukan keturunan, yang ini bilang ini bukan keturunan. Lah podo Yamane. Lah kami kan nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Apa salahnya dilakukan kajian pembuktian yang benar, Yaman yang inikah atau Yaman yang ini gitu loh. Paham apa enggak? Jadi sebagai kajian perlu biar clear gitu loh, sehingga ketika kita takzim, hormat, adab, tabarruk, memang benar-benar dengan keturunan Rasulullah. Kalau enggak dilakukan clear begini, jangan-jangan terlanjur kita tabarruk, ngalap barokah, bertawasul, lah keturunannya kayak narok. Paham? Paham apa enggak? Bahwa kajian itu perlu, saya paham. Tapi kalau suruh mengkaji, saya bukan ahlinya. Yang keempat, kalau orang Jogja ngaku keturunan Hamengkubuwono, pantaslah. Sesama Jawa, sesama Jogja, orangnya juga pintar, berperadaban, pas.
Kalau orang Papua ngaku keturunan Raja Ampat, pas. Kalau ada orang Maluku ngaku keturunan Raja Babu Salam, ya apa kok Babu Salam, kerajaan apa Babuloh apa? Ya pokoknya itulah. Kalau ada tokoh-tokoh Cirebon, alim-alim top nasabnya, dia ngaku keturunan Sarip Hidayah, tolong kami bisa memaklumi, memang orang Cirebon, orang Banten juga. Tapi ketika ada orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, itu kan susah kami terima, kecuali menunjukkan bukti. Nabi itu Mekah, Sayyid Maliki Mekah, Nabi Quraisy, Sayyid Maliki juga Quraisy, Nabi Hashimi, Bani Hashim, Sayyid Maliki juga Bani Hashim. Nabi cerdas, Fatona, Sayyid Maliki juga alim luar biasa. Nabi ganteng, Sayyid Maliki juga ganteng. Halo, Nabi berakhlak mulia, Sayyid Maliki akhlaknya juga luar biasa. Orang kayak Sayyid Maliki begini, andai ngaku keturunan Nabi, kami sangat bisa menerima. Bangsanya sama, sukunya sama, marganya sama, sifat karakter akhlak dia mewarisi, fisik ganteng juga dia warisi, ilmu juga warisi. Itu ngaku akhlaknya Nabi, pantaslah kelapa jatuh nggak jauh dari pohonnya, gitu loh. Halo, kalau ada orang bukan Mekah, dia Afghanistan. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Libanon. Kalau ada orang bukan Mekah, dia Yaman. Berjarak 1.500 kilo, bisa lebih. Kalau ada orang bukan Quraisy, wong dia Habasyah, Habsi. Kalau ada orang bukan Quraisy, dia Qahtani. Kalau ada orang bukan Quraisy, maaf, dia Aden. Bangsanya beda, sukunya juga beda, fisiknya juga beda jauh dari Sayyid Maliki. Halo, karakter akhlak sifatnya juga beda. Nabi sabar, berakhlak mulia, dia ngamuan, tak berprak. Halo, orang kayak begini kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Lah iyalah, kalau tidak mengaku keturunan Nabi, kami maklum. Tapi ketika ngaku keturunan Nabi, bangsanya beda, sukunya beda, karakternya juga beda, diminta bukti tidak maulah. Kami yang Jawa ini bingung. Maka untuk yang begini-begini perlu kajian untuk pembuktian. Clear? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keperluan syar'inya apa? Setelah dilakukan kajian, jadi jelas ini keturunan, ini bukan, ini keturunan, ini bukan. Ada kaitan dengan syariah, Bu. Kalau keturunan Nabi benar, nggak boleh terima zakat, nggak boleh terima sedekah, apalagi ke rumah-rumah minta sedekah, tambah haram. Itu kalau benar-benar Bani Hashim,
keturunan Nabi. Ini kan orang ahli fikih semua ini. Nah repotnya itu ngaku keturunan Nabi tapi terima sedekah. Ini kan kami yang awam itu jadi bingung, ini keturunan apa enggak sih? Paham? Penting apa enggak kajian itu? Penting, hasilnya ya nanti. Belum. Kami amat sangat berharap negara hadir membentuk tim pengkajian. Kenapa harus negara? Karena sudah nyampluk negara. Apa nyampluk itu? Sudah ngena masalah simbol negara. Ngaku-ngaku lagu kebangsaan, ngaku-ngaku lagu wajib, ngaku-ngaku lambang negara, ngaku-ngaku pahlawan, dan yang lain-lain. Ini kalau dibiarkan lama-lama klaim atas negara itu justru diklaim oleh bangsa lain. Bahaya apa enggak? Bahaya. Kami sangat berharap negara turun tangan bentuk tim resmi berkekuatan hukum. Alhamdulillah, amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dia Bapak Ibu yang mana tadi ada Kiai Haji Buya Arazi ya, yang mana memberikan pendapatnya tentang ya mengkritisi para oknum Habib ya, yang mana yang selalu ini hanya sebagian oknum ya Bapak Ibu yang kurang baik, intinya dinasihatin oleh Buya Arazi. Tadi juga ada Kiai Haji Miftahul Ayar dinasihatin oleh Kiai Haji Marzuki ya, yang mana harus netral lah intinya, jangan menuduh Kiai Imad yang enggak ya, tetapi harus ya netral seperti itu. Oke Bapak Ibu, semoga Buya Arazi sehat selalu, Kiai Haji Marzuki sehat selalu, Kiai Haji Miftahul Ayar sehat selalu, amin amin. Oke, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.